Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara muslim yang telah menyaksikan podcast kami Ruang Tulus ya. Semoga tidak ada pemikiran untuk tidak menonton ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang sudah menonton, silahkan tekan tombol yang bentuk kayak gini juga dan follow dan subscribe. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang verifikasi illah pada sanad dan matan hadis. Ini termasuk dari kajian juga ilmu ilmu hadis. Pada sanad, penelitian sanad adalah langkah pertama dalam untuk kebenaran suatu hadis. Para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad menerapkan, menganalisa terhadap setiap rawi dengan secara mendalam. Mereka juga memeriksa beberapa aspek seperti keadilan, ketelitian, dan juga kesinambungan atau ketersambungan riwayat tersebut terhadap gurunya. Salah satu metode yang sering digunakan adalah juga membandingkan riwayat seorang perawi dengan riwayat lainnya yang hukum hadisnya itu masih selevel sama-sama. Terus misalnya jika seorang perawi itu menyampaikan hadis yang berbeda dari perawi lain yang lebih dikenal kehafalannya, maka ini menjadi sebuah terjadi identifikasinya suatu masalah. Selain itu, ulama juga memperhatikan penyebutan tambahan nama dalam sanad yang tidak sesuai dengan tradisi. Misalnya, jika seorang perawi menambahkan nama lain dalam sanad yang tidak dikenal dalam riwayat lainnya, hal ini akan diuji lebih lanjut untuk memastikan apakah ada penyimpangan atau kelalaian terhadap perawi tersebut, terhadap yang menyampaikan tersebut. Selain sanad, matan juga atau isi hadis juga menjadi objek kajian penting para ulama. Membandingkan matan hadis dengan prinsip-prinsip pokok agama, hadis-hadis lain yang sahih serta konteks. Jika terdapat ketidaksesuaian atau kontradiksi dengan Al-Quran atau hadis-hadis yang lebih kuat, maka hal ini sudah menjadi perhatian ulama yang paling serius. Metode lain yang digunakan adalah juga di sini ada metode dengan mengidentifikasi redaksi yang tidak tetap, tidak lazim. Jika ada ungkapan yang terdengar ganjil atau tidak sesuai dengan gaya bahasa Rasulullah, maka hadis ini masih harus diteliti lebih secara lebih mendalam untuk memastikan keasliannya atau keautentikannya. Salah satu contoh adalah saat ulama menemukan hadis dengan matan yang tampaknya terlalu berlebihan atau bertentangan dengan akal sehat. Mereka berasal dari kelalaian perawi dalam menyampaikan hadis atau kesalahan pemahaman yang muncul dalam proses periwayatannya. Dalam penelitian yang serius, ide ulama ini tidak hanya memisahkan sanad dan matan sebagai dua kebenaran yang berbeda, tetapi menghubungkannya. Misalnya jika sanad ini sanad suatu hadis sudah dianggap bermasalah, matan hadis tersebut juga akan dikaji lebih teliti untuk melihat apakah ada kesalahan atau penambahan yang tidak sah dalam hadis tersebut. Proses ini bukan hanya memerlukan keilmuan yang mendalam, tetapi juga memerlukan ketajaman pandangan mata kita dalam menganalisa hadis tersebut. Kombinasi penelitian sanad ini menjadi alat penting untuk memastikan bahwa hadis yang disampaikan kepada kita adalah hadis yang benar-benar diucapkan oleh Rasulullah. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.